Hai sahabat Indonesia, selamat datang di Melihat Indonesia yang akan menemani kalian dengan segudang informasi tentang negara tercinta kita ini. Dari mulai bidang pendidikan, budaya, keindahan alam, wisata, kesenian, kuliner, dan segudang informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia. Transportasi terus berkembang seiring waktu. Tentunya perkembangan itu demi tujuan untuk semakin memudahkan segala bentuk mobilisasi manusia. Sebelum adanya transportasi modern seperti sekarang, beberapa kendaraan tradisional ini dulunya menjadi alat transportasi andalan bagi masyarakat loh. Kendati banyak dari transportasi tradisional yang tidak mampu bertahan atau punah ditelan zaman, namun masih ada beberapa yang mampu bertahan hingga saat ini. Dan berikut 10 transportasi tradisional di Indonesia versi Melihat Indonesia. 1. Beca. Salah satu moda transportasi roda 3 tanpa mesin, yaitu beca, sempat menjadi alat transportasi yang dipuja-puja pada masa jayanya, yaitu di tahun 1960-an. Namun, beca yang merupakan angkutan murah meriah ini ternyata bukanlah asli Indonesia, tapi juga tidak diketahui secara pasti kapan beca masuk ke tanah air. Ada yang meyakini pada awal 1930-an, namun banyak pula yang mengatakan beca ada sejak zaman masa Perang Dunia Kedua. Kemudian disebutkan beca didatangkan ke Batavia atau Jakarta dari Singapura dan Hong Kong. Berdasarkan keterangan berbagai sumber, nama beca sendiri diketahui berasal dari kata becia, yang berarti kereta kuda. Selanjutnya, seiring perkembangan penggunaannya, beca berfungsi menjadi mode transportasi angkutan penumpang dan barang. Bahkan, ada yang memakainya untuk mengangkut jenazah, dikarenakan ambulans masih sangat langka pada zaman dahulu. Akibat memiliki multifungsi, beca menjadi salah satu sarana transportasi utama penopang sendi perekonomian masyarakat, terutama di wilayah sekitar pasar tradisional, perkantoran, pusat keramaian, dan sekolah. Lalu, pasca perang, ketika jalur dan mode transportasi kian berkembang, beca tetap bertahan. Bahkan, beca menjadi transportasi yang menyebar hampir di seluruh Indonesia. Pada pertengahan hingga akhir tahun 1950, ada sebanyak 25.000 hingga 30.000 beca di Jakarta. Jumlahnya membengkak pada tahun 1966, yaitu hingga mencapai 160.000 unit. Pemerintah kala itu menganggap beca menjadi penyebab kemacetan, simbol ketertinggalan kota, dan mode transportasi yang kurang manusiawi. Lalu beca pun mulai menghadapi persaingan dengan kendaraan angkutan umum berbensin layaknya sepeda motor, mikrolet, serta metro mini. Puncaknya pada tahun 1980, pemerintah mendatangkan 10.000 minika atau bajai helika dan minikar untuk menggantikan 160.000 beca. Mereka memprogramkan para penarik beca beralih profesi menjadi pengemudi minika. Bahkan pemerintah menggaruk beca dan membuangnya ke Teluk Jakarta untuk rumpon semacam rumah ikan. 2. Andong. Di tengah geliat modernisasi, masyarakat Yogyakarta hidup dengan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar budayanya. Salah satunya tercermin dalam penggunaan alat transportasi. Di tengah kendaraan bermotor yang hilir mudik, kita masih banyak menjumpai kendaraan tradisional peninggalan leluhur di Jogja. Sebuah kereta beroda 4 yang ditarik kuda, yang kita kenal dengan andong. Andong merupakan alat transportasi tradisional di Jawa, terutama di Yogyakarta. Sejarah andong ini tidak bisa lepas dari keberadaan Raja-Raja Mataram yang mempunyai kendaraan khusus, yaitu kereta yang ditarik oleh kuda dengan hiasan sedemikian rupa yang disebut Kreto Kencono. Di Keraton Yogyakarta, masih banyak kereta kerajaan yang disimpan di Museum Roto Jogja. Secara spesifikasi, andong memiliki 4 roda, 2 roda di bagian depan dan 2 roda di bagian belakang. Ukuran roda di depan lebih kecil jika dibandingkan dengan 2 roda di bagian belakang. Masing-masing roda memiliki jeruji yang berjumlah 12 batang untuk roda depan dan 14 jeruji di bagian belakang.
Penumpang duduk di belakang kusir atau supir andong dengan tempat duduk dibuat saling berhadap-hadapan ke depan dan ke belakang. Penumpang dapat menaiki andong dari sisi sebelah kanan atau kiri. Jumlah roda inilah yang membedakan bendi, dokar, atau delman yang hanya memiliki 2 roda. Andong sebagai alat transportasi sangat membantu masyarakat untuk melakukan perjalanan. Alat transportasi ramah lingkungan ini sampai sekarang masih bisa diandalkan, mendatangkan manfaat ekonomi bagi pembuat andong maupun kusir andong. Andong merupakan bagian dari budaya masyarakat Yogyakarta yang kemudian menarik wisatawan. Berkeliling Jogja dengan menaiki andong, menikmati suasana kota yang begitu nyaman, sesuatu yang dibuat dan dibangun dengan tangan tentu memiliki nilai lebih. Memaknai andong bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi andong mampu menghadirkan nilai pengabdian, kesederhanaan, ketulusan, serta keindahan. 3. Bentor. Bentor merupakan kendaraan khas masyarakat Gorontalo. Melalui mekanisasi beca yang ada dengan mengganti becak yang di kayu dengan sepeda motor. Sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor dari jenis bebek. Walaupun secara hukum, pihak berwajib atau Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tidak memberikan izin beroperasinya kendaraan ini, namun jumlah kendaraan ini dari hari ke hari semakin bertambah dan berkembang ke provinsi-provinsi lainnya yang ada di Sulawesi. Sekitar tahun 2000, Bentor masuk ke wilayah Kota Mobagu, yang saat ini merupakan kota dengan populasi bentor terbanyak di Sulawesi Utara. Bermula hanya sebagai kendaraan pengangkut barang di pasar tradisional, hanya berkisar 1 tahun saja, Bentor sudah menjelma menjadi angkutan yang diminati oleh masyarakat. Bentor juga banyak ditemukan di sekitar pemukiman Kota Makassar. Sejak tahun 2010, Bentor masuk ke Kota Makassar dan perkembangannya pun sangat pesat. Banyak yang salah mengira kepanjangan dari kata tersebut karena saat bersamaan dengan bendi motor muncul becak di Gorontalo. Sehingga saat itu pula dikombinasikanlah bendi becak motor dan bentuknya pun berubah menjadi seperti bentuk yang sekarang. Tapi tidak sempat dijelaskan nama Bentor sebenarnya, dan akhirnya yang menjadi populer nama Bentor adalah singkatan dari becak motor. Nah, sahabat Indonesia, itulah beberapa kendaraan tradisional yang ada di Indonesia. Mungkin beberapa di antaranya masih sering kita jumpai ya. Eits, tapi nggak sampai di sana aja. Kita masih punya banyak informasi untuk kalian. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia.